Kenapa dikatakan topan di zaman Nuh? Di samping berfungsi hukuman, juga berfungsi perbaikan pada permukaan setiap planet. Memang topan itu ditentukan Allah dengan rencana tepat, dan peristiwa itu telah terlaksana untuk fungsinya di antara lain selaku perbaikan stelsel, tata surya, dan permukaan setiap planet buat tempat kehidupan manusia ramai yang berasal dari satu diri. Karena itu surat ke-29 ayat 15 menjelaskan bahwa topan Nuh itu menjadi suatu pertanda kebesaran Allah yang harus mendapat perhatian besar di antara manusia yang suka menyelidik. Perhatikanlah pula maksud ayat suci yang berhubungan dengan itu, termuat pada surat ke-59 ayat 9 sampai 17. Seterusnya surat ke-29 ayat 19 dan surat ke-29 ayat 20 secara terang menjelaskan bahwa planet-planet itu diciptakan Allah dengan 2 kali pengulangan atau 2 kali perbaikan. Jelasnya maksud ayat itu sebagai berikut. Surat 29 ayat 19. Apa tidakkah mereka perhatikan betapa Allah memulai penciptaan kemudian mengulangnya, bahwa hal itu mudah saja bagi Allah. Surat 29 ayat 20. Katakanlah, berjalanlah di muka bumi ini, maka lihatlah betapa Dia telah memulai penciptaan. Kemudian Allah akan mewujudkan terakhir, bahwa Allah itu atas setiap sesuatu menentukan. Penciptaan pertama kali telah terlaksana selama 6.000 tahun sesuai dengan maksud surat ke-11 ayat 7, surat ke-22 ayat 47, dan surat ke-41 ayat 10. Penciptaan itu diulang atau diperbaiki pada zaman Nuh dengan topan besar yang meliputi seluruh permukaan planet dalam tata surya kita. Dan perbaikan terakhir yaitu nanti di akhirat, di mana segala sesuatu jadi amat sempurna, di mana hidup berlaku permanen tanpa ubah. Demikianlah kejadian topan di zaman Nabi Nuh berupa kunci dari rahasia besar tentang hal yang bersangkutan dengan tata surya. Keterangan tentang itu sangat penting untuk peningkatan pengetahuan, dan dia termuat dalam berbagai surat Al-Quran yang hanya dalam Al-Quran dan tidak pernah diterangkan Allah dalam kitab lainnya. Hal ini ditegaskan pada surat ke-11 ayat 49. Maka kita jadi heran, kenapa ada pula tertulis dalam buku lain tanpa menyebut Al-Quran sebagai sumbernya.